klarifikasi dari Bapak seperti apa, Pak? Bukan klarifikasi, memberikan apa yang Bapak lakukan pada saat pagi ya. Pagi Bapak terima BJB hari Rabu. Malam Rabunya itu adalah tanggal 3. Tapi tidak ada niat sedikit pun melaksanakan kegiatan hari ulang tahun. Kalau ada orang menyampaikan atau ada orang ya terus kayak di rumah sakit tipe C kan menyediakan, tipe D kan menyediakan apa tuh nasi kuning ya. Itu adalah sesuatu yang lumrah. Nah, pagi Bapak terima BJB selesai jam 8 terus ke rumah sakit tipe D meresmikan wawancara dengan apa tuh RRI, selesai itu menerima komisi 8 ya, sampai selesai, sampai ngantar makan, berikan bantuan 500 juta untuk kegiatan BPBD sekitar jam 1-an, terus sampai sore Bapak masih melakukan kegiatan sore dan Bapak ingin bersama anak-anak. Kalau semuanya dianggap villa atau rumah atau apa, itu kan hak warga negara. Nah, dengan anak-anak ke sana, nggak ada yang bikin acara di rumah kan, bukan nyewa di rumah terus. Kalau ada yang datang, nah ini yang dianggap jadi persoalan karena yang datang itu tidak tertib, jalan kecil memarkir sehingga ada kegiatan orang yang terganggu. Setahu Bapak pada saat Bapak duduk di tenda situ, ya setahu Bapak katanya ada satgas PPKM. Bahkan Bapak yang terima, setelah diterima ini Bapak yang terima, Bapak yang didiskusi, dijelasin sama camat, dijelasin sama Dan Ramil, dijelasin sama, ya sudah Pak, memang kita nggak melakukan apa-apa. Selesai sudah, nggak ada apa-apa, makanya kok diberitain sampai seperti itu. Gitu. Oh, jadi itu ada internal keluarga yang kemudian ada dan bukan hari kerja, malam kan berarti udah pribadi. Ada hari lahir yang dianggap katanya ulang tahun, kita nggak melakukan ulang tahun. Lalu kumpul sama anak 1-2, anak apa aja, ya perempuan 2, yang laki 1, yang laki-laki 1 nyusul. Itu kalau nggak salah di apa tuh karena dilaporkan katanya ada kegiatan-kegiatan bergerumun, semua pakai standar tuh. Kalau antigen kan di sini aja di depan kamu tahu udah ada. Apa kan juga 3 hari sekali. Jadi nggak ada disinfektan sudah. Tempatnya kan di tenda agak luas, orangnya nggak banyak. Kalau dibilang melanggar prokes, mungkin iya melanggarnya itu karena jam 9-an ya. Tapi kan selesai, camat nggak ada apa-apa, polsek udah clear nggak apa-apa ya. Kalau Bapak nanti ini kan mau bisa konfirmasi ke camatnya, ke kapolseknya, ya ke dalam sebagai satgas di kecamatan sana. Makanya Bapak juga heran kok ini apa, ada apa gitu. Tapi ya namanya mungkin kepala daerah ya, inilah berita yang benar ya. Gak mungkin lah buat apa sih, toh pada akhirnya juga pasti kebenaran. Pak, sempat ada hiburan Pak, saya baca Kalau hiburan berita kan, acara gitu. Kalau hiburan kan memang kan Bapak punya organ tunggal. Ya, yang ini pun juga orang kita tetap main baru berapa lagu lah. Ya. Tapi memang yang jadi kendala itu adalah tadi karena orang datang terus jalan kecil dianggapnya ada kerumunan besar. Apa yang datang itu di atas undangan atau Nggak ada sama sekali. Orang namanya malam kita juga mau menghindar ke hal-hal itu kan. Siangnya kan kita udah disediain apa tuh? Tumpeng. Apa kan menghindar terus kan gitu. Oh, ngelahir aja di dukun masa mau pura-pura pakai. tidak ada penolakan gitu Bapak untuk jangan hadir ke sini gitu? Lah, kan susah, siapa-siapa yang mau itu susah. Tapi kan setelah mengucapkan ya sudah gitu. Kalau tahu si A mau itu, jangan ngapain, orang kita aja dari sore juga sudah sebelum maghrib sampai habis maghrib itu udah menghindar gitu. Artinya ya memang Bapak selalu menghindar kalau ulang tahun gitu. Tapi kan tetap sama pimpinan mungkin ada rasa bagaimana gitu. Itu kan kita nggak tahu hati mereka gitu. Tapi sebenarnya itu acara apa sih Pak? Ya acara saya nih kan tanggal 3 nih. Ya, tanggal 3 ulang tahun kan semalam tuh. Setelah pagi kerja, siang kerja sampai sore, saya ingin ngobrol sama anak-anak nih. Umur ayah nih udah 57 tahun. Apa dalam proses perjalanannya kan mau ngobrolin itu sama mereka. Mereka kan udah besar-besar. Ya ada acara yang ini sampai kan bahasanya dibubarin. Kalau dibubarin kan orang demonstrasi membahayakan, dibubarin lah. Ini
Kapolsek datang, jelaskan ini Pak, karena ada telepon, ada gangguan. Oh iya sudah, selesai berarti sudah, selesai sudah. Mau apa yang terima kok. Ini saksinya nih sampai diantar-antar. Berarti bukan acara kerja koordinasi kantor Pak ya? Kan mereka datang itu kerja yang benar. Kamu nih kurangnya nih ambil itu. Bukan khusus gitu kumpulin bener rapat akbar ya nggak ada. Rapat akbar dibubarin. Loh Bapak kan setiap ketemu kerja yang benar ini. Jadi terus doktrin itu supaya apa? Supaya kita dalam meminimalis persoalan-persoalan kerja itu terrealisasi dengan baik tujuannya. Jadi kalau persoalan keberhasilan sekarang kan sering marah, sering apa? Karena memang tujuannya adalah tujuan untuk baik. Gitu. Berarti kabar yang beredar salah Pak ya? Yang beredar gimana? Iya, bahwa itu pesta ulang tahun terus dibubarkan. Nah kalau itu kan persepsi orang. Bapak nggak bisa bilang, itu bukan. Tapi kebetulan tanggal 3 itu malamnya jam 001 menit itu umur Bapak bertambah 57 tahun. Nah kan nggak dihindari. Nambah 50. Kalau ada orang, oh ini hari ulang tahun karena gerumul-gerumul. Nah hanya yang Bapak titip, Bapak tidak melakukan hal-hal pada jam kerja. Sore ngumpulin anak untuk diskusi. Anak-anak aja pada kaget lah, kok ya begitu katanya gitu. Heran. Satgas Covid mana tuh? Nah, yang pelanggarannya apa gitu? Kalau pelanggaran kan berarti saya diproses sama camat di sana selaku ketua Satgas Kecamatan. Adanya kerumunan Pak? Ya, kalaupun tidak ada kerumunan kan berarti kan ada proses tuh. Karena apa? Clear kok semua. Dan Bupati juga sudah memberikan klarifikasi ya. Apa yang kalau dianggap mungkin nih, mohon maaf. Saya juga minta maaf. Mungkin ada warga yang terganggu karena tamu tadi. Itu pasti saya. Tanggung jawab saya, bukan tanggung jawab yang tadi bikin enggak. Tanggung jawab saya, ya. Mungkin ada warga yang terganggu di situ karena ada ini terus terhalang karena jalan kecil karena kendaraannya ya. Kalau kendaraan 15 sampai 20 kan panjang, diukur 3 meter aja udah hampir berapa gitu. Cukup ya. Kaitannya dengan adanya Jadi kejadian itu kan tanggal 3 Februari ya. Jadi ini ada laporan dari masyarakat bahwa di satu kilo ini ada banyak mobil. Dan langsung di laporan itu langsung ditindaklanjuti oleh Pak Camat dan tim Satgas Kecamatan ya, tim Satgas Kecamatan ada Pak Camat, ada dan Ramil, ada Kapolsek langsung membubarkan acara tersebut. Jadi acaranya juga nggak terlalu banyak, ada sekitar 20 orangan itu dalam rangka mungkin silaturahmi kumpul-kumpul gitu. pada pemberian sanksi nggak dari Pemkot? Karena sudah bubar. Kewajiban kita kan membubarkan kerumunan ya. Walaupun mereka sudah di tempat asalnya sudah di swab atau dirapid gitu. Tapi karena ada kerumunan, hari itu pun diminta untuk bubar dan bubar. Sempat dilakukan pemeriksaan untuk rapid antigennya nggak tuh? Karena kan di puncak untuk diwajibkan rapid antigen. Iya, itu sebelum bubar ya tim dari kita, tim Satgas Kecamatan juga pasti udah memeriksa itu. Ada permohonan maaf kita dari saya kira ini bukan sesuatu yang besar ya, karena kita sudah mengantisipasinya dengan ketika kita temukan kerumunan lalu kita bubarkan. Jadi tidak perlu menimbulkan polemik karena memang jumlahnya juga tidak padat, artinya kapasitas misalkan tempat kecil orang besar tapi memang masih memenuhi kapasitas dan mereka juga tetap melakukan protokol kesehatan seperti memakai masker. Langkah ke depannya apa nih, agar kejadian serupa tidak terulang lagi? Ya memang kegiatan kita kan sedang diberhentikan ya, sosial budaya gitu. Jadi kalaupun mau ada kegiatan diberitahukan kepada kita Satgas. Ya, jadi nggak tebang pilih ya, tetap siapapun yang melaksanakan kegiatan di puncak tetap harus itu ya. Jadi nggak diistilah tebang pilih ya. Ya, kita nggak tebang pilih ya, siapapun ya kita ketika ada pelanggaran ya harus dibantu. Sekdes Cipinang ditetapkan buron setelah terkait dana bansos. Mungkin tanggapannya sedikit.